Film ini dibuka di sebuah kota futuristik Hokkaido, Jepang, tempat AI telah berevolusi hingga manusia dan robot dapat hidup berdampingan dengan mulus. Seorang tokoh bernama Ken Kasugai ditampilkan. Dia adalah seorang pria pengangguran yang menghabiskan sebagian besar waktunya bermain video game. Suatu pagi, Ken sedang asyik bermain game ketika istrinya, Amy, datang untuk mengganggunya. Istrinya memberitahu Ken bahwa mereka memiliki robot aneh di halaman belakang rumah dan memintanya untuk menyingkirkannya. Namun, Ken tidak peduli dan terus memainkan gamenya, yang mana hal itu membuat Amy marah. Amy memarahinya karena tidak memiliki pekerjaan dan menolak membantu pekerjaan rumah tangga dasar. Karena frustrasi, Amy bertanya tentang wawancara kerja yang dijalani Ken kemarin, tetapi Ken menghindari pertanyaan itu dan malah meninggalkan rumah. Rupanya, Ken pergi ke halaman belakang dan menemukan robot aneh itu duduk di bawah pohon. Ketika Ken bertanya siapa itu, robot itu terkejut dan terbalik. Dan setelah beberapa saat, robot itu memperkenalkan dirinya sebagai Tang, tetapi tidak tahu dari mana asalnya dan tampaknya telah kehilangan ingatannya. Ken juga mengungkapkan namanya, dan Tang mulai mengulangi apa yang dikatakannya dalam bahasa Jepang yang tidak lancar. Setelah itu, Ken membawa robot itu ke tempat pembuangan barang rongsokan terdekat untuk membuangnya. Pemiliknya berkata bahwa ia akan melucuti bagian-bagiannya dan menjualnya, jadi Ken memutuskan untuk meninggalkannya di sana. Saat ia berjalan pergi, Tang berulang kali memanggil namanya, tetapi ia mengabaikannya dan melanjutkan perjalanannya. Namun, robot itu segera melarikan diri dari tempat rongsokan dan kini mulai mengikutinya. Kemudian, Amy berada di rumah ketika ia mendapat telepon dari rumah sakit tempat Ken seharusnya melakukan wawancara untuk posisi magang kemarin. Yang mengejutkannya, ia mengetahui bahwa Ken tidak pernah muncul sama sekali. Pada saat ini, Ken tiba di rumah diikuti oleh Tang. Robot itu dengan penasaran memeriksa foto-foto di ruang tamu dan mulai mengambil beberapa tisu dari meja. Sementara itu, Amy yang marah mengonfrontasi Ken tentang mengapa ia tidak menghadiri wawancara kerja kemarin yang dengan santai dijawab oleh Ken bahwa ia telah lupa. Yami mengatakan kepadanya untuk tidak khawatir tentang uang karena mereka memiliki warisan ayahnya. Tetapi ini hanya membuat Amy semakin frustrasi, dan ia mengungkapkan betapa lelahnya ia dengan sikapnya yang tidak dewasa. Dengan marah, dia mengambil jam antik dari meja dan membantingnya ke lantai. Hal ini sangat menyakitkan Ken, karena jam itu adalah hadiah dari mendiang ayahnya. Namun, Amy mengatakan kepadanya bahwa sudah waktunya untuk dewasa dan melupakan apa yang telah terjadi. Dia kemudian mengusir Ken dari rumah, dan robot setia itu mengikutinya juga. Namun, robot itu mengantongi foto Amy. Kemudian, kita melihat mereka berdua yang kini berada di halte bus, dan Ken sangat khawatir dengan situasinya. Saat dia merenungkan apa yang harus dilakukan selanjutnya, dia melihat semacam cairan bocor dari Tang. Ken yang penasaran kemudian membuka palka robot dan menemukan sistem Etobot tertulis di dalamnya. Ternyata itu adalah nama perusahaan, yang merupakan produsen Android teratas di negara itu. Setelah mencari di situs web perusahaan, Ken menemukan bahwa mereka sekarang menawarkan robot baru dengan imbalan yang lama. Dia kemudian mendapat ide dan memutuskan untuk menukar Tang dengan robot yang lebih baik yang dapat membantu pekerjaan rumah tangga. Dia percaya bahwa jika dia memberikan ini kepada Amy, dia akan memaafkannya dan menerimanya kembali. Dan dia dapat kembali bermain ikan kod dan juga kencing di botol. Setelah ini, keduanya pun terbang ke Fukuoka, tempat di mana kantor pusat Adobe Systems berada. Di pesawat, tiba-tiba seorang anak yang duduk diagonal di depan Ken melemparkan permen kepadanya. Ken menyuruhnya berhenti, tetapi anak itu tetap melakukan kenakalannya. Marah, Ken pun memanggilnya dengan sebutan anak nakal, dan Tang nampak ikut mengulang-ulang kalimat itu. Hal ini menciptakan situasi yang canggung, dan Ken marah pada robot itu. Ia menyebutnya sampah dan mengancam akan membuangnya, tetapi kata-katanya hanya memperburuk situasi karena robot yang kesal itu akhirnya mengeluarkan uap dari kepalanya. Dalam adegan berikutnya, mereka tiba di kantor Adobe, tempat Ken mencoba menukar Tang dengan salah satu model terbaru. Namun, resepsionis memberitahu mereka bahwa robot itu bukan bagian dari sistem mereka dan hanya berisi beberapa bagian dari perusahaan mereka. Ia meminta maaf dan menjelaskan bahwa mereka tidak dapat memproses pertukaran tersebut. Sementara itu, seorang pria bernama Shinji sedang memberikan tur fasilitas itu kepada beberapa anak. Ketika anak-anak ini melihat Tang, mereka segera mengelilinginya dan mengambil gambarnya. Mereka tampaknya terpesona oleh Tang yang menunjukkan sisi penyayangnya dengan menyelamatkan seekor kepik yang akan diinjak. Menyaksikan hal ini, Shinji terkesan, dan ternyata ia adalah salah satu kepala robot di Adobe. Dia meminta izin untuk memeriksa robot tersebut, dan Ken setuju. Shinji kemudian membawa mereka ke kantornya, dan dia menemukan tabung kaca berisi cairan kuning di dalam Tang.
dia melihat bahwa tabung tersebut memiliki retakan kecil yang menyebabkan cairan tersebut bocor. Shinji menyadari bahwa itu adalah bahan bakar tang dan hanya bisa menggunakan pertolongan pertama untuk memperbaikinya sementara. Dia mengamati bahwa Tang sangat cerdas dan tampaknya mengalami berbagai emosi, hampir seperti manusia. Shinji menekankan bahwa robot tersebut sangat istimewa dan mendesak Ken untuk merawatnya. Sementara itu, kami melihat bahwa seseorang sedang mengawasi mereka melalui kamera Tang di monitor. Sementara Shinji sedang berbicara tentang temannya, Otsuki Rin, yang merupakan ahli robotika. Dia mengungkapkan bahwa Otsuki Rin tinggal di Shenzhen, Tiongkok, dan mendesak Ken untuk mengunjunginya, karena itulah satu-satunya cara untuk memperbaiki Tang. Tokoh utama kita kesal karena dia tidak ingin bepergian sejauh itu, tetapi ketika Shinji menjelaskan bahwa itu adalah satu-satunya cara untuk menyelamatkan robot, dia pun dengan enggan setuju. Beberapa jam kemudian, ditampilkan dua pria misterius tiba di kantor Adobit dan meminta lokasi Tang dari Shinji. Mereka tampak berbahaya, jadi Shinji yang ketakutan akhirnya mengungkapkan informasi tersebut. Sementara itu, kita melihat Ken dan Tang akhirnya mendarat di Shenzhen, dan mereka mengunjungi Otsuki keesokan harinya, dan Otsuki tampak senang melihat mereka. Ia kemudian memeluk Tang dengan hangat, mengatakan bahwa ia sudah tidak sabar untuk melihat robot itu. Saat Otsuki dan Ken sedang berbicara, Tang melihat mobil yang dikendalikan dari jarak jauh di kejauhan dan kemudian mengejarnya. Namun, ternyata itu adalah jebakan karena duo misterius itu mengunci robot itu di dalam mobil van mereka sebelum pergi. Ketika orang dewasa itu menyadari hal ini, mereka mengejar kendaraan itu tetapi tidak mampu mengejarnya. Untungnya, Otsuki berhasil melemparkan kartu identitasnya dengan pelacak GPS ke dalam mobil van. Kita kemudian melihat bahwa seseorang memantau situasi itu lagi dengan kamera robot itu. Di malam hari, Ken dan Natsuki mengikuti pelacak GPS dan tiba di depan sebuah gudang. Beberapa saat kemudian, Ken tiba-tiba menerima telepon dari Emi. Ia mengatakan kepadanya bahwa ia tidak bisa lagi mengasuhnya dan mengakui bahwa ketidakhadirannya telah membuatnya merasa jauh lebih baik. Dia mengklaim bahwa karena itu adalah rumah orang tua Emi, dia akan pergi saja. Ken terkejut dengan sikap Emi yang tidak terduga dan merasa sedih. Namun, dia menghormati keputusannya dan memilih untuk membiarkannya pergi. Setelah menutup telepon, kita melihat bahwa Emi tidak senang dengan keputusannya dan menangis. Nampak, dia sangat pandai bermain video game. Sementara itu, pintu gudang tiba-tiba terbuka, jadi Ken menepis emosinya dan masuk bersama Otsuki. Mereka melihat kedua penculik itu sedang bersantai dan menuju ke atas untuk mengambil bir. Memanfaatkan kesempatan ini, Ken dan Otsuki dengan cepat menangkap Tang dan bersiap untuk pergi. Namun beberapa saat kemudian, seorang pria bernama Dr. Kato muncul yang mengaku sebagai bos penculik itu. Ia menghentikan mereka untuk pergi dan mulai memeriksa komponen-komponen Tang. Ia segera mengenali komponen-komponen itu dan bergumam pada dirinya sendiri bahwa Profesor Baba pasti yang membuatnya. Tak lama kemudian, kedua anak buah Kato tiba di bawah dan menangkap Tang. Ken mengklaim bahwa ia tidak membutuhkan robot murahan itu dan berusaha menyingkirkannya. Mendengar ini, Tang menjadi marah dan mulai mengeluarkan uap dari tubuhnya seperti yang terjadi di pesawat. Hal ini menyebabkan kedua anak buahnya menjadi bingung dan mereka melepaskan robot itu. Ternyata ini semua adalah rencana Ken untuk membuat keributan, dan ia dan Otsuki dengan cepat mulai melawan para penculik. Hingga pada akhirnya Otsuki mencuri pistol taser dari salah satu anak buahnya dan menjatuhkannya. Dia kemudian mengarahkan pistolnya ke dua orang yang tersisa dan mendesak Ken untuk melarikan diri bersama robot tersebut. Setelah ini, Ken melarikan diri dari gudang bersama Tang, tetapi dia melihat bahwa badan robot tersebut telah bocor. Dia kemudian menerima panggilan video dari nomor yang tidak terdaftar. Ketika dia mengangkatnya, ternyata itu adalah Profesor Baba yang merupakan pencipta Tang. Baba sangat gembira melihat robot tersebut dan memanggilnya dengan nama James. Tampak, Tang jauh lebih baik. Dia berterima kasih kepada Ken karena telah merawat anaknya dan mengundang mereka untuk datang ke Pulau Miyakojima. Dia juga mengungkapkan bahwa robot ini memiliki kekuatan untuk mengubah dunia dan berjanji untuk memperbaikinya. Dalam adegan berikutnya, Ken dan Tang tiba di Pulau Miyakojima dan duduk untuk mengagumi pemandangan yang indah. Selama waktu ini, Ken membuka diri kepada robot tentang masa lalunya yang traumatis, mengungkapkan bahwa dia ingin menjadi dokter dan pernah bekerja sebagai dokter magang. Namun, suatu hari ayahnya mengalami kecelakaan yang tidak menguntungkan dan berakhir di kamar rumah sakit. Karena semua dokter keluar, para perawat mengandalkan Ken dan bertanya apa yang harus mereka lakukan. Namun, dia begitu ketakutan hingga dia hanya terdiam dan tidak dapat menjawab. Seorang dokter akhirnya datang 1 jam kemudian, tetapi saat itu ayahnya sudah meninggal dunia.
Saat ini, Ken memberitahu Tang bahwa sejak hari itu dia tidak dapat mempercayai dirinya sendiri dan telah berhenti bekerja sama sekali. Dia menggambarkan dirinya sebagai pecundang dan hanya mengecewakan istrinya selama bertahun-tahun. Mendengar ini, Tang bersimpati padanya dan melakukan tarian ceria untuk membangkitkan semangatnya, yang membuat Ken sedikit terhibur. Tak lama kemudian, keduanya tiba di rumah Baba, di mana sang profesor menyambut mereka dengan hangat. Dia berterima kasih kepada Ken karena telah membawa James pulang dan mengungkapkan bahwa robot itu telah hilang selama bertahun-tahun setelah kecelakaan di laboratorium. Baba mengganti tabung di palka Tang dengan yang baru, menjelaskan bahwa isinya adalah bahan bakar bioetanol yang berasal dari tebu di dekatnya. Namun, Tang tampaknya tidak senang melihat profesor itu dan mencoba bersembunyi di belakang Ken untuk perlindungan. Tang berpegangan pada kakinya dan memohon padanya untuk membawanya pulang, tetapi Ken mengabaikannya dengan berat hati dan berjalan pergi. Setelah berjalan beberapa saat, Ken bertemu Dr. Keito yang sedang dalam perjalanan ke rumah profesor. Ia menjadi khawatir ketika ia menemukan bahwa Ken telah menyerahkan Tang kepada Baba. Keito kemudian mulai menceritakan kecelakaan yang terjadi 5 tahun lalu. Ia mengungkapkan bahwa ia pernah bekerja dengan Baba pada seri James, yang merupakan proyek robot militer. Selama sesi pelatihan menembak, salah satu robot mengembangkan rasa takut dan mulai panik sebelum membantai semua orang. Ternyata robot itu telah mengembangkan emosi, yang dilihat Baba sebagai terobosan dalam kecerdasan buatan. Ia ingin menyimpan prestasi ini untuk dirinya sendiri, jadi ia melepaskan chip Euro dari James dan menempelkannya ke robot lain yang ia ciptakan. Setelah itu, ia membakar laboratorium dan melarikan diri dari sana. Kato mengungkapkan bahwa mereka telah mencari profesor itu selama bertahun-tahun untuk menangkapnya. Setelah mendengar semua ini, Ken yang khawatir mengambil mobil Kato dan bergegas menyelamatkan temannya. Kembali ke rumah, Baba mencoba mengambil chip Euro dari Tang, tetapi robot yang ketakutan itu melarikan diri darinya. Ken tiba di sana segera setelah itu dan ia langsung masuk ke dalam laboratorium. Ia berhasil menemukan Tang dan keduanya mencoba melarikan diri, tetapi Baba dengan cepat menutup semua pintu menggunakan sistem komputernya. Pada saat ini, Kato juga tiba, tetapi ia terjebak di luar dan tidak dapat masuk ke laboratorium. Setelah ini, Baba memberitahu Ken bahwa ia telah mengawasinya melalui kamera robot sepanjang waktu. Ia menyebutnya pecundang karena terjebak di masa lalu dan tidak mampu menafkahi keluarganya. Dia kemudian mengungkapkan rencana jahatnya untuk menggunakan kecerdasan robot untuk menjadi pria paling berkuasa di dunia. Setelah itu, sang profesor mendekati Tang dengan kapak, tetapi Ken menghalangi jalannya. Baba bertanya-tanya mengapa Ken membantu robot yang tidak lebih dari sekadar mesin, tetapi Ken berpendapat bahwa Tang adalah temannya. Sang profesor tidak menyukai jawaban ini dan menyerangnya dengan lengan robot, tetapi Ken dan Tang bekerja sama untuk merebutnya. Pada akhirnya, Ken memukul lelaki tua itu dengan lengan yang sama dan membuatnya pingsan. Tetapi, tepat ketika semuanya selesai, sebuah lemari berat tiba-tiba jatuh di dekatnya dan Tang tertimpa di bawahnya. Ken bergegas menyelamatkan robot itu, tetapi bahan bakarnya bocor, membuatnya tidak bisa bergerak. Ken mencoba mengganti tabung bahan bakar, tetapi Tang masih belum bangun. Menyadari bahwa ia tidak dapat melakukannya sendiri, ia melakukan panggilan video dengan Kato, dan Kato memerintahkannya untuk memeriksa apakah kabel yang menuju baterai tersambung. Kabelnya putus, jadi Ken mengambil alat di dekatnya untuk memperbaikinya. Kato kemudian mengarahkannya untuk menyambungkan unit kabel berikutnya. Nampak ada 2 soket dan Ken bertanya yang mana yang harus digunakan. Tetapi Keito berkata hanya Baba yang tahu ini. Ia memperingatkan bahwa jika ia gagal akan terjadi korsleting dan Tang akan hancur. Hal ini pun membuat Ken berada dalam situasi yang mengerikan dan ia bertanya-tanya apakah ia harus meneruskannya atau tidak. Tiba-tiba, kenangan tentang operasi ayahnya pun membanjiri kembali. Ken mengumpulkan semua keberaniannya dan akhirnya memilih soket acak. Beruntung, tebakannya ternyata benar dan robot itu pun segera mulai bangun. Namun, robot itu tampaknya telah kehilangan semua ingatannya dan memperkenalkan dirinya sebagai James. Ken yang putus asa memberitahu robot itu bahwa namanya adalah Tang dan menceritakan kisah tentang bagaimana mereka bertemu dan berakhir dalam situasi ini. Anehnya, hal ini berhasil mengembalikan ingatan Tang yang menunjukkan bahwa robot itu dapat merasakan emosi. Walaupun agak sedikit di luar Nurul, robot itu kemudian akhirnya memanggil Ken dengan namanya dan mengatakan bahwa dia mencintainya. Pria itu sangat gembira mendengar ini dan menjawab bahwa dia juga mencintai Tang. Dalam adegan berikutnya, beberapa polisi tiba di rumah dan menangkap Profesor Baba. Ken kemudian pulang bersama Tang dan menemukan istrinya yang hendak pergi.
Ken memperhatikan bahwa istrinya telah memperbaiki jam antik ayahnya, dan ini membuatnya sangat bahagia. Dia sekarang ingin menghentikannya, tetapi dia terlalu takut untuk mengatakan apapun. Oleh karena itu, Tang memutar rekaman pesan Ken yang mengatakan bahwa dia akan menjadi dokter lagi dan melupakan apa yang terjadi di masa lalu. Dia mengungkapkan tekadnya untuk menjadi orang yang lebih baik dan berniat ingin mendapatkan kembali istrinya. Mendengar semua ini, Amy merasa sangat emosional dan memutuskan untuk memaafkan suaminya. Ken juga meminta maaf atas semua yang telah terjadi dan berjanji akan menjadi suami yang lebih baik untuk Amy. Film ini kemudian berakhir dengan pasangan tersebut bermesraan setelah mereka menutup mata Tang dengan sebuah kain. Bagaimana menurut kalian? Benar-benar ending yang begitu mengharukan.